Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir di dalam perkuliahan kita, masih di dalam sistem mekanikal. Saat ini adalah minggu ke-11, kita akan konsentrasi di dalam sistem instalasi listrik. Kita ketahui bersama bahwa instalasi listrik ini menjadi nyawa daripada suatu bangunan. Bagaimana bangunan itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak dengan keadaan listrik yang optimal. Kemudian sistem elektrikal. Sistem elektrikal merupakan suatu rangkaian peralatan penyedia daya listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik tegangan rendah. Dalam rangkaian peralatan yang disediakan meliputi sarana penyesuaian tegangan listrik, trafo atau transformator, sarana penyaluran utama atau feeder, dan panel hubung utama atau LVMDP, dan panel distribusi atau biasa kita sebut SDP. Dan terakhir panel-panel di setiap lantai, panel stop kontak UPS dan AC. Sistem elektrikal ini besar peran pada operasional bangunan. Sistem elektrikal ini juga dalamnya terkandung bahaya terhadap manusia yang dapat menyebabkan kematian, kebakaran, dan lain. Jadi harus mengikuti peraturan yang berlaku yang tidak boleh dilanggar. Kemudian sumber listrik. Daya listrik yang berasal dari pembangkit listrik di Indonesia sangat sulit untuk dijadikan satu sistem yang terpadu, integrated, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini berbentuk kepulauan. Sistem kelistrikan yang sudah terinterkoneksi yaitu yang ada di Jawa, Jawa, Bali, sedangkan dengan pulau lainnya belum dilakukan. Sistem Jawa Bali ini didukung oleh pembangkit listrik yang di Jawa, antara lain PLTU Suralaya, PLTU Saguling, PLTU Spaiton, dan lain sebagainya. Tenaga diesel juga banyak dipakai, yaitu memanfaatkan genset. Genset sangat susah untuk sumber listrik di pulau-pulau kecil, misalnya Pulau Biak kalau di Batam ini, Pulau Genset, Pulau Tanjung Sau, banyak sekali pulau-pulau di Kota Batam ini. Semua daya listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik pemerintah dikelola oleh perusahaan listrik negara. Ini adalah PLTD Sekupang, ini Batam menggunakan PLTD ya, untuk menghasilkan listriknya. Kemudian sumber listrik untuk bangunan. Sumber daya listrik yang dipakai untuk bangunan termasuk dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya ini maksudnya untuk penerangan sekitar ya, taman dan lain sebagainya. Bersumber dari perusahaan listrik negara PLN, kalau di Batam ini Bright ya, atau di daerah lain mungkin ada yang berbeda juga. Kemudian genset atau generator set. Ini adalah gambar daripada listrik dari PLN, ini ke gardu-gardu. Kemudian ini ada genset 1500 kVA open ini. Open ini biasanya untuk mall, kemudian ini genset 1000 kVA silent. Silent ini tidak hanya untuk bangunan-bangunan komersial, tapi juga untuk rumah tinggal juga sudah banyak yang menggunakan. Kemudian instalasi listrik yang dikelola PLN disalurkan melalui jaringan listrik berdasarkan tegangan listrik yang disalurkan. Jaringan listrik yang dilewatkan oleh tiang-tiang listrik disebut saluran udara. Misalnya saluran udara tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan tinggi, dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. SUTEP ini yang menjadi problem terhadap kita masyarakat, karena kita berpikir bahwa ada dampak yang akan timbul dalam SUTEP ini. Kemudian ini adalah gambar daripada penyaluran listrik dari pembangkit ke pelanggan. Ada 150 sampai 500 kV, kemudian 50 sampai 100 kV, 5.000 sampai dengan 2.000 dan seterusnya sampai ke dalam pelanggan listrik atau ke rumah-rumah. Kemudian kita lanjutkan kepada transformator atau trafo. Transformator merupakan alat mesin yang berfungsi menurunkan tegangan listrik dari jaringan atau saluran udara. Untuk dapat masuk ke dalam bangunan, tegangan listrik harus diturunkan dulu menjadi tegangan 380 sampai 220 seperti gambar slide sebelumnya ya. Turunkan menjadi 220 volt. Dilakukan oleh peralatan transformator namanya trafo. Trafo diletakkan pada gardu induk PLN, pada gardu distribusi, gardu subdistribusi dan lain-lain. Ini gambar daripada trafo. Ada yang diletakkan di dalam ruangan, ada yang diletakkan di luar, ada yang di dalam tiang dan segala macam. Ini mempunyai fungsi yang sama tetapi dengan voltase yang berbeda-beda. Kemudian kita
ke gardu listrik. Gardu induk ini memiliki kapasitas 50 sampai 150 kVA. Luas tanah yang harus dimiliki untuk membuat gardu induk ini ada 2,5 sampai 3 hektar. Datar di jalan besar. Kalau kita lihat di Batam ini di area Kabil ya, ada itu di sebelah kanan itu masih baru. Kemudian terdapat bangunan kontrol post office 15 kali 54. Terdapat switchyard, terdapat gardu distribusi. Kemudian kalau gardu distribusi ini 20 kVA, jaringan distribusi 20 kVA, contohnya gardu di kampus. Di kampus kita ada, di perumahan-perumahan juga ada. Tapi sekarang perumahan banyak diharuskan memiliki gardu induk. Kemudian selanjutnya adalah generator set atau genset. Untuk sumber listrik pada bangunan selain dari PLN didapatkan dari genset. Genset berfungsi untuk mengganti beban listrik bila listrik padam atau tidak ada listrik. Darurat keadaan yang tidak biasa, tidak dikehendaki, yang membahayakan keselamatan manusia dan keamanan bangunan serta isinya, yang dibuang oleh penyedia listrik utama yang terganggu. Makanya kemudian di backup oleh genset. Genset ini ada berbagai macam itunya, komponennya, ada radiator, ada oil filter seperti mobil ya, kemudian ada full feed pump. Ini kita lihat yang sebelah kanan ini genset open, yang ini genset silent ya, untuk klinik-klinik rumah sakit kebanyakan pakai silent. Genset menyediakan daya listrik pada bangunan untuk penerangan secukupnya yang dibutuhkan saja atau penerangan keseluruhan. Jadi memang ada beberapa fungsi, dia membackup atau backup keseluruhan ataupun sebagian. Keperluan pendinginan AC, cool room, laboratorium, ruang kontrol, alat bantu mekanis, pernafasan, ventilasi ruangan, penerangan dan daya listrik, sistem alarm kebakaran, proses industri, gabung padam, alat komunikasi dan lain-lain. Genset dapat dirancang mengganti daya listrik cover dari PLN 100%, 80, 75, 60, 50% dan seterusnya dari seluruh kebutuhan listrik. Dia bisa mengcover sebagian ataupun keseluruhannya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ruang genset. Ruang genset ini harus bebas air, banjir, bocor dan lain-lain. Tidak di basement karena ada kemungkinan bocor banjir. Tapi kemungkinan di basement juga tidak apa-apa, asalkan kita bisa meyakinkan bahwa ruangan basement itu tidak banjir ya. Tidak mudah dicapai dari luar, tidak terhalang sesuatu. Mudah dicapai dari luar ya, tidak terhalang sesuatu. Ketika ada kerusakan dia bisa langsung dieksekusi. Dia bersama dengan ruang bahan bakar maka dipisahkan oleh dinding tahan api. Biasanya sebelahnya adalah bahan bakar ya, karena kita tahu biar supply solarnya biar cepat ya. Bersebelahan dindingnya harus tahan api. Konstruksi